kita pada siang hari ini yaitu metode bisection ya, yaitu yang dikenal bahasa Indonesianya metode bagi dua. Nah, jadi kalau tujuannya adalah mendapatkan solusi dari persamaan ya. Sebenarnya nggak mesti dari persamaan non-linear, persamaan linear juga bisa. Ya, tujuannya kalau kita punya persamaan kuadrat misalkan, persamaan kuadrat itu ya kalau kita punya persamaan kuadrat, nah, persamaan kuadrat ya. Maka yang dimaksud dengan solusi itu ya yaitu titik yang menghubungkan sumbu ya fungsinya atau persamaannya dan sumbu x-nya. Dan itu terjadi ketika nilai y-nya sama dengan 0 ya. Atau kalau kita punya titik di sini anggap aja 5, pasti kan titiknya disebut 5,0 ya. Nah, atau kalau kita punya titik di sini misalkan 1 lah gitu ya. 1,0. Nah, jadi secara tidak langsung ketika kita memiliki persamaan numerik persamaan eh, fungsi ya non linear pangkat 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan solusinya itu syaratnya itu sebenarnya bagaimana nilai y-nya itu mendekati mendekati 0. Itu yang kamu tanya tadi ya. Nilai y-nya itu mendekati 0. Nah, nilai y-nya itu mendekati 0 itu sebelum kita mau cari di bagian mana. Nah, karena numerik itu apa namanya itu bukan hitungan eksak, bukan dari fungsinya langsung. Nah, dia menggunakan pertama nebak dulu, tebakan. Jadi ada nilai awal, ada nilai akhir dari nilai x-nya. Kan yang ditebak itu yang ini ya kan? Nilai yang dicari nilai 5-nya, nilai x-nya supaya mendapatkan nilai y-nya sama dengan 0. Jadi yang dicari itu 5-nya itu. Dapat y-nya yang mendekati 0 nanti gitu ya. Nah, untuk mencari nilai 5, 5 itu adalah akarnya, solusinya. Ya, akar atau solusinya. Kalau kita tulis dalam persamaan kuadrat itu himpunan penyelesaiannya adalah yaitu 1 dan 5. Nah, itu maksudnya adalah akar atau solusinya. Itu kalau diinput 1 ke dalam persamaan dan 5 ke dalam persamaan menghasilkan nilai y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan solusinya. Ya. Eh, jadi kita mau mencari akarnya itu 5 atau di situ. Kita nggak tahu. Ya, awalnya itu kita nggak tahu atau kita hapus dulu berapa sih sebenarnya kan? Nah, karena kita nggak tahu itu, maka kita tebak dulu berapa X-nya. Kita tebak lah. Tebakan kita di sini 3 sebelah kirinya. Sebelah kanannya 4 ya. Kita tebak, kan tebak boleh ngasal. Nah, ketika kita tebak ternyata sebelah kirinya 3 nilai Y-nya itu kan kita tahu di sini kalau dari gambar ya. Dari gambar nilainya adalah negatif. 4 juga ternyata negatif. Nah, karena dia berada sama-sama pada nilai negatif, negatif dikali negatif artinya positif, nilai Y ya. Maka dia dipastikan di sini tidak memiliki solusi, tidak memiliki solusi. Dipastikannya dari mana? Bukan 3-nya, bukan juga 4-nya, ya, tapi dari F3 dikali F4. F3-nya tadi negatif, F4-nya negatif, artinya sama dengan positif. Nah, positif itu menunjukkan di situ tidak ada solusi. Iya, di antara 3 dan 4 itu tidak ada solusi.
Ya, untuk ada solusi, satunya positif, lainnya negatif. Atau yang pertama negatif, lainnya positif. Gitu ya. Nah, contohnya masih yang sama, tapi saya hapus dulu biar nggak terlalu rame. Ya. Ini 1, ini 5. Ya, ya kan? Ini sebenarnya kalau kita cari numerik, kita belum tahu angka 1 dan 5-nya. Ya. Kita duga. Tadi kita duga 3 dan 4 di sini kan? Di dalam sini. Dua-duanya jatuhnya nilai Y-nya adalah negatif. Kalau kita duga tadi nilai nilai X-nya yang pertama di sini adalah 2 misalkan, kemudian kita ambil 7, yang sebelah kanannya 2-nya itu adalah negatif. F2 yang negatif ya, nilai Y ya. Kemudian 7 itu F7. F7 yang positif. Gitu ya. F7 yang positif. F2 dikali F7, negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Artinya kurang dari 0. Negatif itu kurang dari 0. Sama ya. Kalau ditulis negatif itu maksudnya kurang dari 0. Kalau positif lebih dari 0. Ini menunjukkan dia memiliki akar atau memiliki solusi. Memiliki akar atau solusi. Nah, karena di situ memiliki akar dan solusi, maka baru kita bisa menggunakan metodenya. Metode yang dissection, nanti kita belajar metode lain, ya. Nah, gitu. Karena dipastikan dulu harus ada akarnya. Ya, kalau nggak ada akarnya, ya tapi udah. Kalau sampai metode apa, kalau udah dipastikan nggak ada gitu. Ya, gitu. Contoh, ini contoh dalam kehidupan yang biasa aja ya. Nggak ada kaitannya mungkin dengan numerik. Mau bikin usaha, hitung-hitungannya rugi. Gitu. Lanjut atau gimana? Hah? Usaha, hitung-hitungannya rugi, bukan untung ya. Lanjut. Iya. Kalau statistikannya itu awal cuma di awal doang, nggak bisa. Kan udah hitung-hitungan. Jadi harusnya kalau scientific itu terus kali, ya kan? Artinya kalau hitung-hitungan yang begitu, ya nggak usah lagi, nggak usah lanjut. Kalau mau lanjut itu pastikan dulu gimana bisa untung gitu, ya kan? Makanya konsep kenapa Indonesia itu nggak susah agak maju, salah satunya ya orang yang baru bilang usaha di Indonesia itu dicampur antara konsep sedekah dengan konsep jual beli. Karena orang jual beli itu suka bersedekah, maka mudah-mudahan disedekahin. Itu salah satu yang saya cermati gitu ya di Indonesia itu. Sebenarnya kalau dia entrepreneurship, ya cara dia melakukan jual beli itu jangan dicampur konsep sedekah. Sedekah itu nanti setelah dia untung atau pokoknya di luar aktivitas jualannya. Nah, problemnya banyak salah satunya. Jadi dianggap coba kita aja yang beli. Saya beli baik ya sih dibutuh kita cek murah, ya kan? Itu murah ya. Padahal dia mengurangi keuntungan yang sendiri gitu, ya kan? Atau bahkan menjual harga modal, harga modal. Jadi kan kerja bakti, dari nggak ambil untung. Ya berarti dia bukan usaha itu. Terus dia aja nggak pernah dapat. Nanti di bawahnya konsep apa namanya? Oh ini berbuat baik dan jabat ngasih baik yang berkenan ya mendapat banyak. Nah itu beda lagi maksudnya. Lihat lihat paham ya. Dan kalau konsepnya memang sedekah berarti ya yang ngasih gitu. Akhirnya cara hitungannya. Tapi kalau konsep bisnis ada kemudian dihitung gitu ya. Gitu ya.
Salah satunya itu tuh yang saya cermati di Indonesia. Kenapa? Karena ya, ketemu saudara, ya kan? Ada saudara, ada teman, ada saudara. Ya kan? Salah satu ya kan? Padahal saudara kalau teman mau mendukung saudara kan, mendukung temannya. Berapa nih harganya? 20.000, udah saya beli 30 aja. Nah itu pun dia benar mendukung, bukan minta harga teman. Ini contoh di konsep ya. Nah, tadi sudah dipastikan dia tidak ada yang pertama tadi dugaannya kalau 2 ke 3 atau 3 ke 4 tidak memiliki akar atau solusi. Tapi kalau 2 dan 7 di sini memiliki akar dan solusi. Nah, setelah memiliki akar dan solusi ini baru digunakan metode bisection. Apa itu? Tambah bagi 2. Itu simpel aja. Tambah bagi 2 itu apa? Titik untuk iterasi berikutnya. Ini ada 2, ada 7. Berarti titik untuk iterasi berikutnya kita tulis XT aja boleh. Ada yang tulis nanti XC karena XA, XB, XC gitu ya. Ini XT mungkin titik tengahnya. Yaitu titik awal sebelah kiri ditambah titik kanan dibagi 2. Berarti 9 bagi 2 yaitu 4,5. 4,5 itu adalah titik tengah di sini. Berarti anggap aja di sini kan. Ini 5, ya kan? Nah, kalau dari gambar kita langsung bisa melihat akan ada iterasi baru, pengulangan, yaitu batasnya bergeser. Yang awalnya batasnya adalah 2 dan 7, ini 2, ini 7 kan? Menjadi titik yang baru batas kirinya yang ini, batas kanannya 7. Gitu. Kenapa? Karena batas yang kirinya itu 4,5 tadi hasilnya negatif kan? Yang kanannya hasilnya adalah positif. Jadi bergeser tuh. Kenapa nggak diambil yang batas kirinya 2, batas kanannya 4,5? Karena dua-duanya hasilnya adalah negatif. Gitu ya. Ya, tidak ada solusi. Nah, nanti pada Excel pada iterasi langsung kelihatan nanti karena kita akan mengalihkan ini nilai daripada batas kiri atau batas kanan dengan nilai tengahnya atau fxt. Ini kan fa. Yang 2 ini adalah fa ya, sebelah kiri kan. Yang kanannya adalah fb yang sebelah kanan. Yang satu lagi adalah xt atau nilai fungsinya adalah fxt. Nah, nanti dikali dengan ini nih. Ya. Caranya kan sama juga seperti F2 kali F7. Ngecek kan? Maksud dia itu dikalikan itu cuma ngecek aja. Ada solusi atau enggak? Oh, di sini ada. Kan karena ada 2 bagian, yang sebelah sini dan sebelah sini, maka kan ngeceknya cukup 1. Mau FA dikali FXT atau FB dikali FXT. Kenapa? Karena kan kalau udah di sini ada, di sana pasti nggak ada kan? Ya. Kalau di sini nggak ada, jawabannya di sana. Jadi ngeceknya cuma 1 aja boleh. Gitu. Nah. Gitu ya. Nah. Ketika sudah tahu solusinya ada di sini, kalau di gambar yang kita miliki, solusinya itu berada di yang baru itu di 4,5 dan 7 di sini kan, maka berubahlah titiknya, titik yang baru yang kirinya adalah X. Ya. Ya.
Ada pertanyaan dulu. Jadi batas barunya menjadi sebelah kirinya adalah tadi 4,5 ya. Yang ini batas kanannya adalah 7 ya. Itu karena kita punya gambar kan. Kalau kita nggak punya gambar, maka dikali tadi dengan fx-nya. Ini ya, fx-nya. Ya, fx-a yang baru kan ini atau yang kanannya dikali dengan ini. Ya. Yang kiri dikali dengan ini atau yang kanannya dikali dengan ini. Jadi salah satu aja. Jadi itu kalau untuk kita itu minta didetailkan dengan tanah itu dan tanah akibat dan anggota yang menanggung yang Oke, sekarang kita langsung ke ininya ya. Jadi kalau udah paham visualnya, kita langsung hitung-hitungannya itu udah simpel ya. Nah ini ya, FA kali FB itu untuk mengecek dulu dia memiliki solusi atau enggak. Kenapa ini kurang dari 0 ya? Dari 0. Kemudian, nah tadi itu, nah yang ini pergantian untuk titik berikutnya ya. Untuk iterasi titik berikutnya. Fx kali FA kurang dari 0. Kemudian, maka B sama dengan X, maksudnya adalah apa tuh? B itu kan titik yang sebelah kanan ya. B itu tadi titik yang sebelah kanan. A-nya tetap ya. Fx kali Fa kurang dari 0. Berarti ini tengah ya, Fx-nya tengah ya. Ya, kalau nilai tengah dikali nilai yang kirinya kurang dari 0, maka ya A-nya tetap, B-nya yang berubah. Ini kan A tetap kan? Ya. Lebih sulit baca ini ya kan? Tapi secara visual udah paham, oh ini yang diganti gitu ya. Nah, ini tentukan salah satu akar dari persamaan pangkat 3 berikut. Nah, kalau pangkat 1, pangkat 2 masih mudah bisa difaktorkan. Pangkat 3 juga masih ada metode corner metode Horner ya, Horner untuk mendapatkan akar. Itu juga agak sulit tuh untuk memfaktorkan. Maka sebenarnya persamaan pangkat 3, 4 dan lain sebagainya itu ya yang paling mudah itu ya sebenarnya salah satunya yang numerik dengan numerik. Karena numerik tadi kita nebak aja dulu. Nebak sekian, kirinya, kanannya, oh ternyata negatif, perkalian nilai fungsinya, nilai fungsi itu maksudnya y-nya ya, nilai y-nya itu negatif, berarti ada akar di situ. Langsung gunakan tadi, set, ketika dia mendekati, nanti ketika kita input nilai x-nya itu dia pasti inputnya mendekati 0. Ya. Nah, caranya adalah
Nah, ini adalah X1 sebelah kiri tadi, kemudian XI plus 1 di sini sebelah kanan, XK itu adalah yang di tengah, ya kan? Ini nilai fungsinya, fxi, yaitu nilai fungsi dari 1, nilai fungsi daripada 2, nah ini nilai fungsi daripada yang nilai tengahnya. Di sini boleh digunakan salah satunya aja, tidak perlu dua-dua, yang tadi itu. Ya, di sini boleh menggunakan fxi dikali dengan fxk. Karena negatif dikali negatif, pasti tidak akarnya bukan di situ. Jadi yang digunakan adalah ini dan ini. Akarnya di situ. Kalau akarnya di situ berarti yang titik ini menjadi iterasi berikutnya ya. Ya, titik baik-baik. Kalau misalnya itu dia dikali, berarti yang berubah itu x-nya. Kan berapa itu? Biasa juga kalau nggak ditulis agak ini juga ya. Ya. Karena tadi yang sebelah kiri ya, sebelah kirinya negatif, ya gambarnya sembarang. Sebelah kirinya negatif kan? Kan? Kemudian sebelah kanannya positif, gitu kan? Kanan positif. Kemudian yang tengahnya hasilnya negatif. Tengahnya hasilnya negatif ya, hasilnya negatif. Tapi ini terlalu jauh sini. Nah, ya. Kirinya negatif, kanannya positif, tengahnya ternyata negatif. Nah, maka yang dicari tadi adalah yang kanan dengan yang tengah negatif kan? Yang kanan dan yang tengah negatif karena sini negatif dan positif, maka yang kirinya yang diubah ya. Yang kiri A-nya menjadi titik yang baru. Ya. Kalau di sini titik yang barunya yang awalnya 1 menjadi 1/2. Dua ya nggak berubah. Oke, ya. Nah, disitulah kita belajar datanya, nanti ngolah Excel-nya supaya lebih informatif. Saya lebih di kelas sebelah ini. Masih ada nggak ya di sini? Spreadsheet ya. Mudah-mudahan masih ada historinya. Baik. Mudah-mudahan masih ada ya yang kerjakan orang. Tapi Pak, kalau misalnya bisa ini, kalau misalnya kalau dimasukin studi kasus, itu apa? Apa? Kalau contoh studi kasusnya, Studi apa gitu? Cara yang cerita, cara yang paling karena ini akan berkaitan dengan model ya. Model itu kan istilahnya gini. Yang dimaksud dengan persamaan atau fungsi itu kalau dalam kehidupan kita itu disebut model. Model itu kita buat aja ya, kita buat aja.
Jadi karena model itu contoh misalkan model model persamaan garis. Persamaan garis itu mewakili apa sih sebenarnya? Ya kan? Ya, persamaan garis itu kan sederhana juga, gini tuh. Kalau orang itu ini, orang cara berpikirnya ini ya, lurus terusnya dia kaku gitu. Jadi kan nggak tahu tuh tipenya gitu. Ya, itu model. Contoh lah, saya bilang. Kan yang bikin kaku itu ada modelnya. Ya kan? Ada yang 3 jenis satu segala macam. Tapi pasti itu aja. Ya kan? Itu model gitu. Jadi kalau saya tahu sebagian dari password kalian, sebagiannya ada 3, itu saya bisa analisa polanya, polanya yang tahu, huruf besar huruf kecil, ya kan? Huruf besar huruf kecilnya, pakai pakai catnya, atau kata penting atau garis bawah. Nah itu semua akun kalian itu bisa saya jempol dengan kombinasi itu, karena saya polanya itu tidak tahu dari situ kemungkinan-kemungkinannya. Kalau linear itu kan garis contohnya persamaan garis. Kita kan identifiknya cuma 2 tuh informasi itu kan. Nah, informasinya cuma 2. Karena 2 itu kita bisa tarik garis. Artinya informasi yang lain pun kita tahu. Persamaan kuadrat juga itu persamaan parabola lingkaran eksponensial itu model itu. Eksponensial itu model apa itu? Naik secara drastis, turun secara drastis. Itu yang dikerjakan Desmond dalam Jokowi dan menggunakan model dekat numeri kalau betul-betul menggunakan perhatian ya. Jadi di partisi ini ya dilihat per segmen-segmen kecilnya itu tapi ada posisi A-nya, posisi Z-nya sama nggak antara satu ijazah dengan ijazah yang lain pada tahun yang sama. Kita contohnya di sini penerapannya di sini kita tidak perlu tahu sebelum kita bisa memahami konsepnya dan menerapkannya gitu ya. Kalau metode nomor itu di apa kayak panel surya itu kalau dipanjangin gitu itu beda hasilnya dengan tempat itu dengan luasnya sama tapi dibikin kayak gitu beda. Kenapa? Kena mataharinya itu ya. Kalau di Cina itu gurun pasirnya itu dibikin jadi pembangkit listrik tenaga surya disatukan pembangkit itu ya pakai kalau ada yang dari beberapa cermin dan bulan itu kan disatukan ke ininya ke penerima energinya. Ini model nomor yang juga dikumpulin kalau satu dikumpulin energinya itu dari nampak berapa gitu ya. Ini contoh-contoh penerapan nomor ini ya. Di pembangkit listrik tenaga air juga sama. Kalau air yang sedikit nggak itu ya nggak bisa menghasilkan listrik gitu. Jadi disetting dulu tuh gimana kalau airnya dari kecepatan sekian walaupun awarnya sedikit ditampung dulu gitu kan. Ditampung setelah ditampung nanti bisa tinggal dicari dengan formulasi gitu ya. Numerik ini juga bisa itu ya, bisa jadi proyek integrasi juga bisa. Ya. Cuman cari dulu tadi eh, problemnya di mana, kemudian datanya kira-kira seperti apa.
Oke, kita langsung kerjakan yang ini ya. Nah, yang ini contohnya. Jadi yang dikatakan model itu persamaan ini dia mewakili suatu masalah ya. Yang biasanya ini orang matematik, orang teknik yang ngerjain ini gitu. Jadi dia dari problem real menjadi satu persamaan, menjadi satu model itu dikerjakan oleh orang teknik, orang matematika. Nah, selanjutnya ya bisa apa namanya oleh keilmuan yang lain ya, ya. Itu kan itu ya, kalau kita bisa kalau di satu kan. Kalau di satu itu kecil dong. Bisa apa sebenarnya? Ya bisa. Kalau hasilnya nol ya berarti itu nilai eksaknya langsung ya. Kalau nilai Dua 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 yang kecilnya dong. ya, ya itu dia namanya nilai eksak ya. Ini X saya kasih nama XA ya. Maksudnya nilai tebakan sebelah kiri. Kemudian XB tebakan sebelah kanan. Kalau dari slide udah dikasih tahu belum? Nah ini ya, 1 dan 2. Kemudian XT. XT itu adalah nilai tengah ya. Nilai tengah itu adalah metode bisection-nya cuman itu aja sebenarnya ya. Nah, sekarang kita coba aja dengan 1, kemudian 2, metode bisection-nya tadi tambah bagi 2. Nah, gitu ya. Kemudian ya masukkan fungsinya. Ini saya copy aja dulu biar tinggal tambah F-nya saja. Nah, ya. Ini F itu nilai fungsinya ya. F X A gitu. Ya. Kemudian F X B. F X B. Kemudian ini F X D. Nah, ini dulu ya. Nilai fungsinya disesuaikan dengan persamaan ini ya. Yaitu 1 di sini kan. 1 pangkat 3 ya kan, ditambah 1 dipangkatkan 2 dikurangi 3 dikali kalinya mana di sini. Nah, 3 dikali 1 dikurangi 3. Nah, ini ya. Nah, ini min 4 ya. Langsung ke kanan ya. Nah, X. Nah, penentunya untuk iterasi berikutnya kita pilih salah satu fxa kali fxt atau fxb kali fxt. Kita pakai yang A aja. Ya, sama aja ya. Fxa kali fxt. Gitu ya. Gitu. Gitu ya. Maka sama dengan min 4 dikali. Nah, hasilnya positif ya. Nah, di sini yang menjadi untuk iterasi berikutnya itu if then ya. Kalau di Excel kalian kalau nggak salah sudah ada ya keterangannya itu. Ya, if apa gitu ya. If ya, jika ya jika if ini nilai ini lebih besar dari 0 maksudnya positif kan, maka
XT-nya ini, gitu ya. Titik koma ya, titik koma, nih semikolon. Nih, koma, SA kan? Itu. Gitu aja kan? Ya. Begini aja ya. Nah, Yang beda cek Pak. iya, iya, betul. Formulanya Formulanya yang beda kan? formulanya di dulu. Ikut yang formula itu FXA sama XA sama XB kan? Ya, di sini. Tapi formulanya di dulu Pak. Oh, dikunci itu. M4. Kalau dikunci kan merah ya. Ya, yang ini H8 ya. Ini juga Pak. Eh. Sumpah.